Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah untuk mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi. Nah, ini adalah materi pertama dengan judulnya pendahuluan. Tapi ini adalah pertemuan kedua kita, karena yang pertemuan pertama kemarin tentang kontrak kuliah dan juga perkenalan silabus. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Pengenalan campuran semen. Nah, ketika semen ditambah dengan air akan menghasilkan campuran yang bernama pasta. Biasa juga dinamakan pasta semen atau di bahasa tukangnya adalah acian atau di bahasa proyeknya acian. Nah, setelah itu semen ditambah dengan pasir atau biasa dinamakan dengan agregat halus. Jadi pasir ini biasa dinamakan agregat halus ditambah dengan air sehingga menghasilkan yang namanya mortar. Ya. Selanjutnya semen ditambah dengan pasir tadi atau agregat halus ditambah dengan split. Split juga dinamakan batu pecah atau agregat kasar. Kalau ini agregat halus, ini adalah agregat kasar. Ditambah dengan air sehingga menghasilkan yang namanya beton. Oke, yang selanjutnya semen ditambah agregat halus atau pasir ditambah dengan agregat kasar atau split ditambah dengan besi atau tulangan ditambah dengan air dinamakan beton bertulang. Nah, untuk selanjutnya, untuk beton itu banyak jenisnya. Contohnya beton normal, beton pracetak, beton pratekan, beton ringan total, atau beton ringan berpasir. Nah, kalau yang ini nanti kalian pelajari di mata kuliah beton 1 ataupun di beton 2. Nah, ini semua adalah nama-nama dari pencampuran semen. Jadi bahan utamanya semen, yang mana semen sebagai bahan perekat dan air sebagai bahan pengencer. Ketika semen ditambahkan pasir, namanya apa? Semen tambah pasir tambah split namanya apa? Semen tambah pasir tambah split tambah besi itu namanya apa? Tetapi semuanya pasti membutuhkan yang namanya air dan juga semen. Oke, selanjutnya perbandingan campuran. Ada yang dinamakan 1:2. Nah, apakah 1:2 ini? Nah, satunya adalah semen, duanya adalah pasir. Selanjutnya 1:3. Nah, jadi semennya 1, terus juga pasirnya 3. Nah, ada lagi juga campuran 1:4, 1:1, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada 1:2:3. Nah, ini artinya apa? Nah, ini artinya 1 semen, 2 pasir, dan juga 3 split. Nah, ini tadi adalah agregat halus, dan ini adalah agregat kasar. Lalu muncul pertanyaan, terus airnya masuk di mana? Sementara di sini 1:2 itu hanya ada semen tambah pasir, 1:3 semen tambah pasir, 1:2:3 itu ada semen, pasir, dan split. Tetapi di sini tidak disertakan untuk air. Nah, kalau di campuran ini air digunakan secukupnya. Nah, apakah muncul lagi pertanyaan, apakah air itu tidak ada takarannya? Ada. Nah, di sini kita lihat ada yang dinamakan dengan fas atau faktor air semen. Yang mana rumus dari fas adalah air atau biasa disingkat dengan W. W ini water dibagi dengan semen C. Nah, kalau di RAB, rencana anggaran biaya, yang kalau kalian melihat di situ untuk campuran untuk beton mutu 250K. Nah, di situ akan ada di situnya di ujungnya W per C-nya sekian. Sekiannya berapa? Nah, ini nilainya. Ada 0,5 atau 0,55 atau 0,6. Nah, di sini ada yang lebih kecil dari 0,5 dan juga ada yang lebih besar daripada 0,6.
Nah, ini adalah perbandingan antara campuran air dibagi dengan semen, sehingga menghasilkan yang namanya faktor air semen. Nah, ini tidak ada satuannya. Mengapa tidak ada satuannya? Karena ketika di sini satuannya kilogram, maka di bawah juga satuannya kilogram, maka satuannya saling meniadakan, sehingga tidak ada satuannya untuk fas. Begitupun juga kalau satuannya menggunakan liter, untuk air, semen juga liter, maka satuannya akan hilang. Nah, bagaimana kalau di atas itu satuannya kilogram, di bawah adalah liter? Tidak bisa, tetapi harus kita samakan dulu satuan yang di atas dan juga satuan di bawah. Nah, kapankah digunakan ini faktor air semen? Biasanya untuk proyek-proyek dan membutuhkan mutu kuat tekan beton yang bagus. Nah, di mana di proyek itu mensyaratkan mutu betonnya berapa, ada juga nanti diminta fasnya berapa. Nah, untuk pencampuran juga ini hanya untuk yang manual saja, tetapi ada yang namanya job mix design atau disingkat JMD. Nah, itu untuk perencanaan campuran. Nah, kalau di proyek-proyek biasanya ada JMD-nya untuk menentukan kuat tekan atau mutu beton yang diminta di proyek itu. Nah, oke, selanjutnya, apakah hanya ini saja arti dari 1:2, 1:3, 1:2:3? Nah, ini takarannya kayak apa sih sebenarnya? Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini 1:2. Ketika semennya 1, nah ini ukuran untuk 1 sak 50 kg. Berarti ketika banding 2, dia pasirnya harus 2 kali lebih banyak daripada yang semen. Berarti 1:2 itu 50 kg untuk semennya, juga 100 kg untuk pasirnya atau agregat halusnya. Begitupun juga dengan 1:3, 50 di sini 150 kg. Begitupun juga dengan 1:2:3. Jadi semennya 50 kilo, agregat halusnya 100 kilo, dan juga agregat kasarnya 150 kilo. Nah, ini untuk hitungan manualnya saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk pekerjaan proyek atau pekerjaan yang membutuhkan mutu beton yang bagus, nanti harus dibuat JMD-nya atau Job Mix Design, yang artinya untuk perencanaan campurannya. Nah, apalagi maksud daripada 1:2 ini? Nah, ini dia. Nah, berarti untuk suatu adukan campuran, semen mengisi 1/3 dari campuran adukan itu. Sementara pasir mengisi 2/3 dari campuran adukan itu. Jadi ini kan 1 tambah 2 adalah 3. Jadi 3/3 sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk 1:3. Jadi untuk di campuran adukan semen itu atau adukan mortar, itu semen mengisi 1/4 dari campuran adukan, sementara pasir mengisi 3/4. Oke, selanjutnya untuk campuran 1:2:3. Ketika dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 adalah nilainya 6. Jadi, untuk adukan campuran 1:2:3, semen mengisi 1/6, pasir mengisi 2/6, dan split mengisi 3/6 dari adukan campuran itu. Nah, oke, selanjutnya pasti nanti akan muncul pertanyaan lagi. Lah, apakah di setiap pekerjaan atau di setiap proyek kita harus membawa timbangan untuk mengukur daripada berat-berat dari material ini? Contohnya semen 50 kilo dan juga pasir 100 kilo dan juga untuk splitnya 150 kilo. Tentu saja jawabannya tidak. Maka dari itu kita akan membuat sebuah istilah itu dolak atau tong, kalau kita bahasanya itu tong, dengan menggunakan dimensi dari 1 sak semen 50 kg, yang mana
dimensinya adalah panjangnya 60 cm, lebarnya 40 cm, dan juga tingginya adalah 10 cm. Nah, jadi kalau dia perbandingannya 1:2, berarti, nah ini kan kalau satu sak semen itu tinggal masukkan satu sak semen. Nah, sementara untuk pasirnya atau agregat halusnya berarti 2 tong kita gunakan. Nah, berarti ini satu sak, ini 2 tong, ini satu sak, ini 3 tong, ini satu sak, ini untuk agregat halusnya 2 tong, dan juga untuk agregat kasarnya 3 tong. Nah, saya ulangi lagi bahwa ini adalah perhitungan sederhana untuk sebuah campuran. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah proyek, mengerjakan sebuah proyek, yang mana proyek itu mewajibkan membuat sebuah beton yang memiliki mutu beton yang tinggi ataupun ada penentuan mutu betonnya, kita harus membuat yang namanya JMD atau Job Mix Design. Nah, di mana cara pembuatan job mix design itu? Nah, untuk pembuatan job mix design itu dibuat di laboratorium. Nah, di mana situ akan diteliti kadar lumpur dari campuran itu berapa, kadar lumpur dari agregat halusnya dan juga agregat kasarnya, dan juga gradasi butirannya. Itu ada analisa saringannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya dipelajari untuk beton ini di mata kuliah beton 1 ataupun di beton 2. Dan nanti ada juga saya usahakan nanti kita bahas tersendiri untuk beton sebelum masuk ke mata kuliah beton 1 dan beton 2, hanya sebagai pengenalan saja. Oke, ini saya harap ini jangan dilupakan. Yang seperti ini jangan dilupakan, karena banyak juga yang semester atas ketika ditanya seperti ini apa artinya, ini apa artinya. Nah, mereka tuh keteteran dalam menjawabnya, karena terlalu memandang enteng hal-hal seperti ini, hingga akhirnya sudah semester atas, tetapi tidak mengerti hal-hal mudah seperti ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya. 1.3 menghitung penggunaan material. Kita akan mencoba untuk menghitung beberapa material, yaitu seperti batu bata merah dan tegel keramik. Nah, saya hanya ambil 2 contoh ini dari sekian banyak material yang digunakan untuk pembangunan konstruksi. Nah, kita mulai dari batu bata merah. Ada beberapa pasangan batu bata merah, misalnya pasangan 1/2 bata dan 1 bata. Tetapi di sini saya bilang beberapa, tetapi yang sering digunakan hanya ini saja. Pasangan 1/2 bata dan juga pasangan 1 bata. Nah, dengan ukuran batu batanya, tebalnya itu atau tingginya 5 cm, L-nya sama dengan 11 cm, dan juga P-nya, ini lebarnya, ini panjangnya, sama dengan 22 cm. Nah, kalau kalian atau perhatikan di RAB, itu tertera seperti ini untuk dimensi daripada batu bata merahnya. Tetapi kalau kalian mengukur batu bata yang ada di lapangan, tentu saja nilainya agak sedikit berbeda daripada dimensi batu bata yang ada di sini. Silahkan kalian coba-coba saja. Nah, untuk di RAB sendiri itu sudah ditentukan untuk pasangan dinding 1 meter bujur sangkar itu memerlukan 70 buah batu bata. Nah, di sini kita akan coba menghitung bagaimana atau berapa jumlah batu bata yang dibutuhkan untuk 1 meter bujur sangkar, 1 meter bujur sangkar atau 1 meter pangkat 2, dan kita coba hitung secara manual. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum itu ini adalah gambar 1.1 untuk pasangan 1/2 bata. Jadi ini anggaplah memanjang. Jadi dindingnya itu sepanjang 4 meter. Jadi modelnya seperti ini. Nah, di sela-sela ini diisi dengan adukan mortar, atau kalau di
sela-sela batu bata begini biasa dinamakan spesi. Ya. Mortar itu tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, itu semen dicampur dengan pasir, dicampur dengan air. Nah, itu adalah namanya mortar. Sama juga dengan campuran untuk plesteran. Campurannya sama, tetapi karena tempatnya berbeda, maka namanya berbeda. Untuk di dinding, itu untuk penutup dinding dinamakan dengan plesteran. Sementara untuk sela-sela daripada batu bata merah ini dinamakan spesi. Nah, untuk jarak spesi pun tergantung, ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, atau bahkan di bawah dari 1 cm. Nah, ini adalah model untuk pasangan setengah bata. Sedangkan untuk pasangan satu bata itu modelnya seperti ini. Nah, kalau ini horizontal, maka dia ini vertikal. Ini panjangnya 4 meter, ini juga panjangnya 4 meter, model pemasangannya seperti ini. Dan di sela-selanya juga ada yang namanya spesi. Campurannya sama dari mortar. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mencari berapa banyak batu bata merah yang dipakai dengan menggunakan pasangan setengah bata adalah, ini dia rumusnya, spesi ditambah tebal dikali dengan spesi ditambah panjang. Yang mana di sini kita menganggapnya spesinya adalah 2 cm. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa satuannya dari senti kita rubah menjadi meter. Semuanya menjadi meter. Yang mana 2 cm itu adalah 0,02 meter. Tebalnya tadi itu adalah 5 cm. Ditambah 0,05 meter dikali spesinya sama 0,02 meter ditambah panjangnya tadi adalah 22 cm. Jadi sini 0,22 meter. Nah, 0,02 ditambah 0,05 adalah 0,07. Nah, sementara 0,02 ditambah 0,22 hasilnya adalah 0,24. Hasil perkaliannya adalah 0,0168 meter bujur sangkar. Nah, untuk dinding 1 meter bujur sangkar, kita bagikan dengan hasil perkalian ini. Jadi, menghasilkan 59,552 atau kita bulatkan menjadi 60 buah. Sementara untuk yang di RAB, dia itu 70 buah. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, spesi mempengaruhi untuk berapa jumlah batu bata yang digunakan. Tetapi kalau di RAB, untuk 1 meter bujur sangkar memerlukan 70 buah batu bata. Semakin kecil spesinya, maka akan semakin banyak penggunaan batu bata. Semakin besar spesinya, semakin lebar spesinya, maka akan semakin kecil daripada atau semakin sedikit penggunaan daripada batu batanya. Nah, ini untuk pasangan setengah bata. Bagaimana rumus untuk pasangan satu bata? Nah, contohnya itu seperti ini. Untuk mencari berapa banyak batu bata merah yang dipakai dengan menggunakan pasangan satu bata adalah, nah ini spesi tambah tebal, sama kayak yang di atas, spesi tambah tebal. Nah, tetapi dia dikalikan dengan spesi ditambah lebar. Kalau di atas, spesi ditambah dengan panjang. Kalau yang untuk satu bata, spesi ditambah lebar. Ini spesinya 2 cm, tebalnya 5 cm. Ini juga spesinya 2 cm, ditambah lebarnya tadi itu 11 cm. Ingat, dirubah menjadi meter. 2 cm jadi 0,2 meter, 5 cm jadi 0,05 meter, dikali dengan 2 cm menjadi 0,02 meter, dan juga untuk 11 cm menjadi 0,11 meter. Nah, ini saya tidak lanjutkan, tetapi silahkan kalian mencari di rumah berapa kebutuhan material batu bata merah untuk pasangan satu bata dengan mengikuti contoh yang di atas dan juga nilai-nilai yang sudah ada di sini. Oke, kita sudah menghitung penggunaan bata merah untuk pasangan satu bata dan juga setengah bata dan juga satu bata. Selanjutnya,
Mari kita hitung penggunaan tegel keramik. Nah, ini bisa saja juga untuk marmer, granit, dan lain-lain sebagainya. Intinya untuk penutup lantai. Tetapi di sini saya menggunakan tegel keramik sebagai contohnya. Tegel keramik memiliki banyak ukuran yang dapat digunakan sesuai dengan keinginan. Keinginan siapa? Tentunya keinginan yang punya rumah atau perencanaannya. Tetapi ada beberapa tegel keramik yang biasa digunakan untuk di beberapa tempat saja, yaitu contohnya keramik ukuran 20 cm kali 20 cm yang biasanya digunakan untuk lantai kamar mandi, dan keramik ukuran 40 cm kali 40 cm biasanya digunakan untuk lantai rumah. Nah, memang kalau kalian perhatikan, biasanya itu untuk di lantai kamar mandi, dia itu menggunakan ukuran keramik 20 kali 20. Lain lagi untuk yang di dindingnya biasanya 20 kali 30. Nah, untuk lantai ada yang 30 kali 30, 40 kali 40, atau yang lain-lainnya lagi. Nah, untuk mencari berapa banyak tegel keramik yang dipakai nah ini dengan ukuran 20 kali 20 cm adalah, nah ini rumusnya, tegel keramik sama dengan, ini lebih mudah daripada menghitung penggunaan batu bata yang tadi. Kita contohnya ini ukuran 20 kali 20 cm. Ingat, kita jadikan meter di sini. Jadi 0,2 meter dikali dengan 0,2 meter sama dengan 0,04 meter bujur sangkar. Nah, untuk mengetahui berapa banyak tegel keramik yang digunakan dengan ukuran 1 meter bujur sangkar, nah caranya tinggal kita bagi dari hasil perkalian yang tadi, 0,04 meter bujur sangkar, sehingga hasilnya menjadi 25 lembar. Ini satuannya coret, ini satuannya coret. Nah, jadi untuk luasan lantai 1 meter bujur sangkar dengan menggunakan keramik 20 kali 20, kita membutuhkan 20 lembar keramik. Nah, nanti tinggal dibagi lagi bahwa untuk mendapatkan nilai dosnya. Jadi satu dos itu dia itu berapa lembar? Contohnya, kalau dalam satu dos itu 25 lembar juga, berarti 25 dibagi 25 sama dengan 1 dos. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian dulu untuk pembahasan kita di materi pertama tentang pendahuluan. Jadi ini pemanasan saja dulu. Yang mana ini adalah materi-materi yang pada dasarnya yang umum, yang perlu atau wajib diketahui oleh mahasiswa teknik sipil. Oke, saya rasa cukup sekian saja dulu materi yang saya berikan hari ini. Kita akan bahas lagi materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.